Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Rafi Sarkasi di Belajar Dasar. Dalam rangka untuk mengerjakan tugas ulangan tengah semester, saya akan membuat beberapa pemrograman menggunakan Python, teman-teman. Menggunakan komputer atau laptop. Nah, yang pertama program yang saya akan buat yaitu bagaimana cara untuk menentukan seseorang itu layak masuk dari segi umur, layak masuk sekolah atau tidak. Nah, jadi gini teman-teman. Pertama kita bikin dulu pakai rumus integer input tulis dulu berapa umur Anda. Kita coba dulu ya, kita runningnya menggunakan F5 ya teman-teman. Print dalam kurung A. Setelah kita tekan F5, setelah kita running langsung ada misalkan umurnya 7 tahun gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah itu untuk menentukan dia masuk atau enggak, misalkan anak-anaknya masuk sekolah dasar ya, jadi umurnya minimal 7 tahun. Jadi kalau di bawah 7 tahun dia belum masuk. Nah, gimana caranya? Oke, teman-teman. If A lebih besar sama dengan 7. Ini yang masuk. Selamat Anda masuk. Bisa masuk. Umur lagi. Nah, lalu jika yang tidak masuk, langsung aja kita else, langsung print. Jadi dia tidak masuk ya teman-teman. Mantap. Anda belum bisa masuk. Ini ya teman-teman. Lalu kita coba tes print. Kita run. Ya, berapa umur Anda? Misalkan umurnya 7 tahun. Nah, selamat umur Anda bisa masuk sekolah dasar. Di sini nggak perlu gitu, jadi langsung aja run. Ini berapa umur Anda? Misalkan umurnya 7 tahun. Selamat Anda bisa masuk sekolah dasar.
ini jadi pakai rumusnya if else. Yang kedua, saya akan membuat semisal ada tugas dari sekolah yang untuk menentukan grade nilai setiap siswa yang melaksanakan ujian. Gimana caranya? Seperti ini. Yang ini kita kasih tanda kutip 3 biar tidak mengganggu sama yang bawah teman-teman. Sekarang kita coba misalkan nilainya dari 80 sampai 100. Kemudian 79 sampai 70 sampai 79. Yang C nilainya 60 sampai 69. Yang D nilainya 50 40 sampai 59. Oke. Nilainya dari 1 sampai 39. Nah, setelah itu kita coba input ya teman-teman. Input A sama dengan rumus enter input untuk memasukkan kata-kata yang di dalam berapa nilainya. Setelah itu kita bikin rumus if lagi ya teman-teman, seperti yang di atas tadi. If A lebih besar sama dengan 80 ya. Standar 2 print seperti nilai grade Anda adalah A belakang. Lalu setelah itu misalkan kita coba dulu di run ya. Berhasil. Nilai Anda 85. Nilai grade Anda adalah A. Nah, kalau misalkan dia nilainya 70, nggak keluar teman-teman. Kenapa nggak keluar? Karena kita belum bikin yang nilai 70, 60, 40 yang grade A, B, C, D sama E. Gimana caranya? Kita pakai rumus elif A sama dengan print lagi seperti nilai grade Anda adalah D. Setelah ini kita copy paste aja teman-teman biar lebih cepat. Oke, lift lagi yang ke C ya. Ini berarti yang di 60 ke atas. Dan itu lagi D. Yang dari 40. Nah,
yang E. Ini teman-teman bukan pakai else tapi pakai else ya. Jadi selain di atas itu, jadi di bawahnya itu udah termasuk yang E. Jadi langsung aja kita else print. Nilai kayaknya sekarang kita coba apakah berhasil teman-teman. Langsung di running. Misalkan nilai grade-nya 30. Berarti kan yang E berhasil. Nah gini teman-teman, nilai grade Anda adalah E. Sekarang kita coba lagi ke yang lain, yang 75 misalkan, jadi kan yang grade-nya B. Nah keluarkan teman-teman juga bisa ditambahin lagi, misal tambah print lagi kayak gini lagi, bikin kata-katanya lagi ya. Selamat, nilai Anda bagus, sangat baik. Kita coba nilainya 890. Selamat, nilai Anda sangat baik. Kita adalah selanjutnya. Nah, yang B misalkan mau dibikin nilai Anda baik, nilai Anda cukup, nilai Anda kurang, nilai Anda harus remedial segala macam ya. Teman-teman bisa bikin seperti yang saya buat. Nah itu untuk yang kedua ya teman-teman. Nah, masih ada lagi teman-teman yang ketiga. Oke, kita skip dulu ya. Ketiga, kita akan membuat sekali. Selanjutnya kita akan mencoba yang while loop ya. Pemrograman while loop. Kayak gimana while loop itu? Jadi kayak misalkan huruf-huruf atau kata-kata yang berulang. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Misalkan kita bikin A kosong, lalu bikin luar. While-nya misalkan while-nya kita bikin A kecil dari 10 gitu. Lalu kita bikin ini dulu teman-teman, mau bikin huruf yang berulang, contohnya kayak gini. Lalu kita print A misalkan seperti ini teman-teman. Run. Oke ya teman-teman, angka 0 akan terus berjalan sampai dia berubah. Nah, yang tadi itu akan terus berjalan sampai dia nggak ada hentinya teman-teman, karena dia nggak ada lebih dari 10. Nah caranya biar dia itu misalkan urutannya 1 sampai 10, jangan seperti ini teman-teman. Kita bikin sebelum di print itu kita bikin misalkan A plus sama dengan 1. Nah ini cara biar si hasilnya kita bisa jadi 1 sampai 10. Setelah ini coba kita running. Nah gini ya teman-teman, jadi 1 sampai 10. Teman-teman ya. Nah setelah itu kita akan mencoba untuk ya sebuah script gitu pakai while loop ini. Caranya gimana?
Misalkan kita bikin A sama dengan kosong. Kita hapus dulu sama kosong, terus kita bikin jawab sama dengan misalkan kita ditanya seseorang gitu, kamu udah punya pacar atau belum, kamu udah makan atau belum. Setelah ini kita langsung jawab sama dengan belum. Step 2 Bentar. Lalu kita bikin if, rumus if ya teman-teman. If jawab dengan sudah. Jadi ada pertanyaan belum atau sudah. Nah, terus setelah ini kita enter, kita print, kita bikin kata-katanya ya. Di sini dulu teman-teman ya, di while itu bawahnya kita tulis jawab dulu. Jawabnya sama dengan input, biar kita masukkan kata-kata itu. Input dalam kurung tanda kutip, apakah kamu sudah makan? Nah, ini ya teman-teman. Nah, dijawabnya situ ya, seru, tanya dulu, apakah kamu sudah makan? If jika dia jawab sudah, Anda sudah jujur. Jadi antara bohong sama jujuran gitu teman-teman. Kalau kita break itu jadi biar yang si tadi itu nggak berulang-ulang, ada berhentinya. Terus gimana kita bikin A sama dengan A plus 1. Lalu kita print ini misalkan kita bikin apakah benar. Jika dia bilang bohong, jika dia berbohong, terus kita bikin lagi print Anda tanda kutip koma tanpa berapa kali bohongan gitu, berapa kali kebohongannya dia bisa diketik di sini jadi berulang. Kali bohong bisa dihitung berapa kali bohongnya. Nah, gini teman-teman. Setelah ini kita coba running. Nah, apakah kamu sudah makan? Kalau misalkan jawabnya belum, ya kan? Apakah benar Anda satu kali bohong? Diulang lagi, misalkan belum lagi, masih belum, 2 kali bohong, belum lagi, 3 kali bohong, belum lagi, 4 kali bohong, dan seterusnya. Tapi jika teman-teman
menjawabnya sudah. Kan sudah. Set, Anda sudah jujur. Sudah ketahuan di CCTV. Misalkan gitu ya. Bikin lagi aja. Sini. Saya sudah tahu. Berbohong. Saya sudah tahu. Segitu aja. Anda sudah makan. Sebenarnya sudah makan. Nah, ini teman-teman. Coba kita running lagi. 5. Oke. Apakah kamu sudah makan belum? Apakah benar Anda 1 kali bohong? Belum lagi. 1 kali bohong. Oke, bilang sudah. Oke. Sudah. Anda sudah jujur. Saya sudah tahu Anda sebenarnya sudah makan. Nah, itu untuk yang while loop ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu dasarnya yang while loop ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan yang tadi kan yang while, sekarang yang for loop ya. Tadi kan yang while loop, sekarang yang for loop. For loop juga hampir sama sebenarnya dengan kata-kata yang berulang juga, atau angka atau huruf. Nah, misalkan kita bikin A sama dengan 10. Kalau tadi kan yang di while itu A-nya ini, A-nya itu berapa tadi? 0 ya. Sekarang A-nya 10. Terus for X, mau I, mau J, mau apanya bisa. For X. Terus in range ya teman-teman. Terus kita print X. Apa yang terjadi teman-teman? Langsung kita running. Nah ya, 01 sampai 9. Jadi 10-nya di sini. Nah, terus kita bisa masukkan misalkan angkanya itu kita mulai dari angka 1 ya. Tentu saya di sini 1, ini ya teman-teman. Langsung kita tes. Nah, 1 ke 9 gitu ya teman-teman. Nah, juga apabila kita ingin coba untuk melakukan kelipatannya misalkan si A ini misalkan si angka ini mau jadi kelipatan 3. Kita tulis 3 di sini. Terus kita coba di running lagi. Misalkan 1 kelipatan 3-nya 4, kelipatan 3-nya 7, nah gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba kita akan coba angkanya itu kita ganti jadi list ya teman-teman. Nah, misalkan kita 1 Andri Dani.
misalkan Andre, terus Dani, tanda kutipnya jangan lupa ya teman-teman, Andre dan Erik, Iwan. Nah, kita coba nih apa yang terjadi. Print dan start. Print dulu, kita coba running. Taruh ya teman-teman, soalnya ini bukan list. Nah, bagaimana caranya kita biar bisa si huruf ini, si list ini bisa masuk sini caranya? Nah, caranya kita hilangkan range-nya itu. In titik 2. Kita coba. Nah, masuk ya teman-teman si namanya Andre dan Erik Iwan. Lalu kita coba untuk si namanya ini ada urutannya, misalkan urutan keberapa, si Andre urutan keberapa. Kita biar coba itu caranya. Nah, caranya itu kita masukin range-nya. Range di sini dalam ini plan A. Ini teman-teman. Apa yang terjadi? Coba kita running ini. Nah, ini baru si urutannya. Jadi si Andre urutan ke-0, Dani 1, Erik 1, Erik 2, Iwan 3. Nah, gimana coba caranya kita bisa si namanya ini ada di dalam urutannya. Nah, caranya kita print X, koma A ya teman-teman. Terus kita kasih dalam kurung yang tadi yang di list X. Gini ya teman-teman. Sekarang kita coba running dulu. Nah, sesuai teman-teman. Jadi si Andre dan Erik Iwan masuk ke salah semua listnya. Kita teman-teman jadinya. Oke, next kita lanjut untuk belajar listnya nih. Caranya gimana? Kita ini skip dulu. Nah, jadi teman-teman bagaimana cara kita sekarang itu belajar listnya? Jadi kan di atas sama kayak gini nih listnya. Yang Andre dan Iwan. Nah, listnya caranya kita bikin misalkan nama. Belajar list ini kita ulang lagi ya. Misalkan ada seorang ibu-ibu nih, misalkan ibu-ibu senang membeli sebuah sayuran, misalkan nama sayurannya namanya sayur misalkan kol, koma terus tanda kutip lagi bayam tanda kutip koma tanda kutip kol bayam, terus misalkan lagi ya timun dan pare 3, 4 1, 2, 3, 4 pare, terus jagung
sama kubis. Oke ya teman-teman, lalu kita coba di print nama. Tadi bisa pakai A doang juga bisa sebenarnya, biar lebih enak aja pakai nama, print nama F5. Oke. Error ya teman-teman, nama is not definite, bukan definisinya. Nah, caranya tadi gimana? Si namanya belum kita kasih. Oh, ini namanya belum kita kasih sama dengan. Nah, ini ya. Sekarang kita coba run. Ada ya teman-teman. Kol bayam timun pare jagung kubis. Nah, terus kita mau coba misalkan si ibunya nambah kayak belanja lagi, misalkan di tengah perjalanan si ibu mau menambahkan misalkan mau belanja lagi terong dan wortel. Gimana caranya ditambahnya? Jadi nama itu apen belum terong dan wortel. Lalu kita print lagi. Nama jalan. Error ya teman-teman, please append tag. Oh, salah ya teman-teman. Kita satu-satu dulu, apakah bisa? Nah, kita bisa nambahin terong, jadi di bawah ditambah lagi. Nah, kita langsung aja bikin di sini juga lagi, bikin nama apen terong dan wortel. Kita running lagi. Oke, ada ya, kol bayam timun pare jagung kubis terong dan wortel. Setelah itu, nah, selain apen itu, misalkan kan si wortelnya kita pengen yang ada di depannya. Nah, caranya teman-teman bisa ubah pakai nama insert kurung. Misalkan kan si kolnya itu urutan 0 ya, 0 sama tadi apa, terong wortel ya, wortel. Tanda kutip jangan lupa. Kan kol bayam timun. Terus kita pengen misalkan bikin sebuah cerita, jadi kayak
bikin seolah-olah ada teksnya, jadi kayak tetap klik dulu print. Misalkan kita bikin ibu pergi ke pasar dengan untuk membeli tadi dengan nama-nama yang tadi. Misalkan kalau bayam gitu kita tulis nama, ini 0, kita bikin yang banyak semua biar dimasukin semua, jadi kita copy, koma, tanda kutip, koma, tanda kutip, Ctrl V, ininya 1, dua, 3, 4, 5, berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jadi 7 ya. Sampai 7 ya teman-teman. Coba kita run dulu. Valid, tanda kutip, koma, terus coba kita run. Nah, ya gitu ya teman-teman. Ibu pergi ke pasar membeli wortel, kol, bayam, jagung, dan terong. Nah, kemudian misalkan si ibunya ini ingin mengganti si sayurnya itu, yang misalkan sayur bayam itu mau diganti, misalkan diganti jadi brokoli ya. Nah, caranya gimana? Caranya kita bikin nama, kita ganti indeksnya. Jadi mana tadi? Si bayam itu ada di urutan keberapa? Urutan ke-3. Jadi kita misalnya indeksnya yang nomor 2 ya, berarti ya teman-teman. 2 sama dengan ganti jadi brokoli. Lalu kita print nama, lalu kita running. Nah, jadi ibu pergi ke pasar membeli wortel, bayam, timun, jagung. Jadi wortel, kol, brokoli, timun. Nah, si bayamnya diganti jadi brokoli ya teman-teman. Coba kita ininya dipindahkan, Ctrl F ke sini. Jadi coba kita run. Ibu pergi ke pasar membeli wortel, kol, brokoli.
Oke, jadi ininya kita hapus dulu. Coba kita run lagi. Ibu pergi ke pasar membeli wortel, kol, brokoli, timun, pare, jagung, dan terong. Itu ya teman-teman. Terus kita misalkan si ibunya ini kehilangan salah satu makanannya, belanjaannya. Kemudian kita misalkan si ibunya kehilangan satu barang. Kita coba dulu print. Misalkan ibu pergi ke pasar membeli segala macamnya. Terus lalu ibu kehilangan kemudian tiba-tiba di pertengahan jalan itu ibu kehilangan barangnya yang kehilangan jagungnya. Macam begini, nama Primo, misalkan jagung. Kita run. Kita print dulu. Print nama. Hilang jagungnya. Kita pakai yang remove ya teman-teman. Coba kalau misalkan ini kita pindah. Apa yang terjadi? Oh, nggak bisa teman-teman, soalnya di sini udah ada nomor 5-nya. Teman-teman bisa hilangkan yang di sini atau yang jagungnya. Jadi sebenarnya gini, jalan wortel, kol, ibu pergi pasar membeli wortel, kol, brokoli, dan kehilangan jagung. Kita bikin print. Dan ibu kehilangan jagung sehingga ini belanjaan ibu menjadi ini 5 besar membeli dan ibu kehilangan jagung sehingga kini belanjanya ibu menjadi wortel, kol, brokoli, timun, pare, kubis, dan terong. Lalu kita akan coba untuk menampilkan misalkan si cara untuk menampilkan buah yang sayur yang cuma nomor 2 dan nomor 3 misalkan jadi kayak brokoli sama timun. Gimana caranya? Langsung aja print. Sini nama kedua dan ketiga. Ini berarti nomor 1 ya. Nama coba kita kol dan brokoli. Misalkan mau dikasih tambah cuma dan, kasih tambah dan.
Itu saja dan coba kita lihat. Oh, tidak bisa ya, karena dannya bukan. Berarti kita pakai tanda kutip dulu. Gini teman-teman, coba kita run. Terus nggak mau ya. Kol dan brokoli harus pakai tanda komanya, jangan lupa. Lalu kita akan coba untuk menampilkan nama-nama list ini secara berulang pakai rumus yang while. Jadi misalkan while nama yang A sama dengan nama ini. Oke, teman-teman. Oke, nah setelah selanjutnya kita akan coba bikin kelipatan nama-nama si buah-buah ini. Dengan kita akan menambahkan lalu kita akan membuat biar si nama-namanya ini berkelipatan gitu ya teman-teman, menggunakan rumus yang tadi yang for loop. Nah, caranya gimana? Coba sama dengan nama for x in lalu kita pilih len a if len x lebih besar dari 7. Insert x print a. Coba kita tes. Nah, ini ada kelipatannya ya teman-teman. Kalau misalkan mau ditambah lagi, teman-teman tinggal print a kali misalkan 4, 10, 100, 10. Coba kita run. Nah, jadi banyak ya teman-teman.
biar si namanya ini berulang-ulang. Wortel, kol, brokoli, timun, dan segala macamnya. Nah, cukup sekian teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika banyak salah kata-kata dan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.